Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi, yaitu penyetaraan jumlah zat dalam reaksi kimia. Reaksi dikatakan setara apabila reaksi setara secara jumlah zat dan juga muatannya. Yang harus disetarakan jumlah zat dan muatannya adalah zat-zat yang ada di ruas kiri dari persamaan reaksi atau ruas dari reaktan dengan ruas yang ada di sebelah kanan dari persamaan reaksi atau dari ruas produk, sehingga zat-zat yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari persamaan reaksi haruslah sama. Untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi ada beberapa cara yang dapat digunakan. Cara yang pertama adalah penyetaraan dengan cara biasa. Contohnya untuk reaksi antara aluminium dengan hidrogen klorida atau asam klorida yang akan menghasilkan aluminium klorida dan gas hidrogen. Secara persamaan reaksi dituliskan sebagai Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Reaksi ini belum setara dan akan kita setarakan dengan cara biasa. Langkah-langkah penyetarannya adalah: yang pertama, kita dapat menyetarakan dengan urutan dari kation, kemudian anion, diakhiri dengan hidrogen dan oksigen. Kuncinya adalah pada dua unsur terakhir, yaitu hidrogen dan oksigen disetarakan di paling akhir setelah unsur-unsur lain yang ada dalam persamaan reaksi. Apabila kita sulit untuk menentukan mana kation dan mana anion, maka kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan urutan logam, non-logam, baru hidrogen dan oksigen. Pada beberapa kasus ada juga beberapa unsur bebas yang dihasilkan selain hidrogen dan oksigen, maka unsur bebas tersebut juga dapat disetarakan di bagian paling akhir. Untuk kasus pada contoh reaksi antara aluminium dengan asam klorida, maka urutannya adalah dari logam, yaitu aluminium, kemudian non-logam, yaitu klorin, dan sisanya adalah gas hidrogen. Oleh karena itu urutannya adalah logam Al, kemudian Cl, dan hidrogen. Di sini sudah tersedia reaksi yang belum disetarakan, yaitu pada reaksi yang sebelum dengan reaksi yang sudah disetarakan pada reaksi yang sesudah. Apabila kita lihat pada reaksi sebelum sama seperti yang saya bacakan, yaitu Al ditambah HCl menjadi AlCl3 ditambah H2. Sedangkan pada reaksi yang sudah disetarakan menjadi Al ditambah 3HCl menjadi AlCl3 ditambah 3/2 H2. Dapat kita lihat perubahannya adalah penambahan koefisien pada zat HCl yang awalnya 1 menjadi 3, dan juga koefisien pada gas hidrogen yang awalnya 1 menjadi 3/2. Sedangkan untuk Al dan AlCl3 tidak terjadi perubahan koefisien. Apabila kita lihat perbedaannya adalah pada unsur Al yang ada di ruas kiri, sebelumnya ada satu unsur Al, begitu juga dengan ruas kanan yang ada di sebelum penyetaraan, jumlah Al-nya ada 1, sehingga untuk unsur Al tidak perlu ditambahkan koefisien baru, maka koefisiennya tetap 1. Oleh karena itu antara Al dengan AlCl3 tidak terjadi perubahan koefisien. Sedangkan untuk unsur Cl, kita lihat kondisi sebelumnya baik di ruas kiri maupun ruas kanannya. Pada ruas kiri, Cl berikatan dengan hidrogen dan jumlahnya adalah 1. Sedangkan pada ruas kanan, Cl berikatan dengan Al dengan jumlah Cl-nya ada 3. Sehingga ada perbedaan jumlah antara ada perbedaan jumlah antara ruas kiri dengan ruas kanan sebelum disetarakan persamaan reaksinya, yaitu Cl ruas kiri ada 1 dengan Cl ruas kanan ada 3. Oleh karena itu Cl yang ada di ruas kiri harus ditambahkan koefisien 3 supaya hasil antara ruas kiri dengan ruas kanan sesudah disetarakan sama-sama 3. Yang selanjutnya untuk hidrogen, karena pada HCl sudah ditambahkan koefisien 3, maka yang awalnya ada 1
di ruas kiri berubah menjadi ada 3. Sedangkan di ruas kanan awalnya baru ada 2. Supaya di ruas kanan hidrogen yang tadinya jumlahnya 2 menjadi 3 supaya sama dengan yang ruas kirinya, maka untuk yang ruas kanan hidrogennya diberikan koefisien 3/2, sehingga apabila dikalikan antara indeks dengan koefisiennya dihasilkan jumlah hidrogen yang sama, yaitu 3. Oleh karena itu reaksi yang sudah setara adalah Al ditambah 3HCl menjadi AlCl3 ditambah 3/2H2. Dalam penyetaraan persamaan reaksi umumnya kita tidak menggunakan bentuk pecahan. Oleh karena itu apabila terdapat bentuk pecahan maka sebisa mungkin kita ubah menjadi bilangan bulat. Karena di sini terdapat pecahan 3/2, maka kita ubah supaya nanti semuanya menjadi bilangan bulat. Caranya adalah dengan kita kalikan semua koefisien yang ada dalam persamaan reaksi dikalikan dengan 2, sehingga Al yang awalnya ada 1 akan berubah menjadi 2, HCl yang awalnya 3 berubah menjadi 6, AlCl3 yang awalnya 1 menjadi 2, dan H2 yang awalnya 3/2 akan menjadi 3. Oleh karena itu penyetaraannya akan menghasilkan persamaan reaksi 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Ini adalah penyetaraan dengan cara biasa. Penyetaraan dengan cara selanjutnya dapat kita gunakan cara yang kita pelajari dalam matematika, yaitu cara aljabar. Langkah-langkah penyetarannya adalah kita memberikan huruf sebagai variabel sebagai pengganti koefisien dari zat-zat yang ada dalam persamaan reaksi. Huruf-hurufnya bisa kita pilih huruf apa saja, tapi agar lebih mudah kita gunakan huruf biasa, yaitu A, B, C, dan D. A untuk koefisien Al, B untuk koefisien zat HCl, C untuk koefisien zat AlCl3, dan D untuk koefisien zat H2. Apabila sudah, maka kita akan dapatkan persamaan reaksi yang baru seperti ini. A kecil Al, kemudian B kecil HCl, C kecil AlCl3, dan D kecil H2. Huruf-huruf kecil tersebut adalah sebagai pengganti koefisien. Kemudian kita buat permisalan salah satu variabel dengan angka 1, bebas untuk huruf yang mana saja, karena nanti akan kita setarakan menjadi persamaan yang sama. Contohnya yang pertama, apabila dari perumpamaan yang sebelumnya kita pilih yang akan dijadikan 1 adalah C-nya, maka kita lihat terlebih dahulu. Apabila C-nya sama dengan 1, maka untuk unsur Al di ruas kanan terpengaruh oleh koefisien C, jumlahnya ada 1, dan di ruas kiri dipengaruhi oleh koefisien A, jumlahnya juga 1, sehingga A dan C. Kemudian untuk yang Cl di ruas kiri dipengaruhi oleh koefisien B, jumlahnya ada 1. Kemudian di ruas kanan Cl-nya ada 3, dipengaruhi oleh koefisien C, sehingga jumlahnya adalah 3C. Kemudian untuk hidrogen di ruas kiri dipengaruhi oleh koefisien B, jumlahnya 1. Sedangkan untuk di sebelah kanan, di ruas kanan dipengaruhi koefisien D, jumlahnya ada 2. Dari sini kita dapat mendapat persamaan A sama dengan C, B sama dengan 3C, dan juga B sama dengan 2D. Karena C sudah kita misalkan dengan 1, maka kita langsung bisa menentukan untuk A sama dengan C, B sama dengan 3C, dan 2D sama dengan B, seperti sebelumnya. Dan apabila sudah dikerjakan, maka kita akan dapatkan hasil bahwa A sama dengan C, yaitu sama dengan 1. Kemudian B yang sama dengan 3C, berarti 3 dikali 1 hasilnya 3. Dan untuk D
Karena awalnya 2D sama dengan B, maka D sama dengan setengah dari B, yaitu setengah kali 3 hasilnya adalah 3/2. Dari sini kita mendapatkan bahwa A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3/2. Sehingga kita akan dapatkan persamaan reaksi yang sama seperti pada cara sebelumnya, yaitu di cara biasa. Al ditambah 3HCl menjadi AlCl3 ditambah 3/2H2. Sekali lagi, karena dalam penyetaran persamaan reaksi umumnya kita menggunakan bilangan bulat, maka seluruhnya kita kalikan dengan 2 seperti sebelumnya, sehingga didapatkan hasil yang sama, yaitu 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Apabila kita gunakan permisalan yang lain dengan perumpamaan yang sama seperti sebelumnya, kita gunakan permisalan misalnya B yang sama dengan 1, maka kita dapatkan persamaan seperti berikut: 2D sama dengan B, 3C sama dengan B, dan A sama dengan C. Apabila dikerjakan, maka akan kita dapatkan hasil untuk D. Karena 2D sama dengan B, maka D-nya sama dengan setengah dari B. Berarti setengah dikalikan dengan 1, hasilnya setengah. Kemudian karena 3C sama dengan B, maka C sama dengan sepertiga B, sehingga sepertiga dikali 1 hasilnya sepertiga. Karena C nya sepertiga, maka apabila A sama dengan C, maka A sama dengan sepertiga. Dari sini kita dapatkan bahwa A sama dengan sepertiga, B sama dengan 1, C sama dengan sepertiga, dan D sama dengan 1/2. Sehingga untuk persamaan reaksinya berubah menjadi sepertiga Al ditambah HCl menjadi sepertiga AlCl3 ditambah setengah H2. Karena kita harus menghilangkan bentuk pecahan, maka kali ini akan kita kalikan dengan 6. Untuk Al, karena ada sepertiga dikalikan dengan 6, berarti hasilnya adalah 6/3, maka menjadi 2. Untuk HCl, karena koefisiennya 1 dikali 6 jadinya 6. Kemudian AlCl3 1/3 dikalikan dengan 6 hasilnya 2. Dan untuk H2 setengah dikali 6 hasilnya 3. Sehingga akan kita dapatkan hasil yang sama seperti permisalan sebelumnya, yaitu 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Hal ini menunjukkan permisalan manapun yang kita gunakan akan menghasilkan jumlah yang sama. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.